Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya yang masih ada di rumah aja, pastikan ada semua yang masih ada di rumah aja, karena di rumah lebih baik. Pada kesempatan ini berjumpa lagi dengan saya Aziza Intan Khairatun-Nisa dan dalam acara Rumah Pelajar Indonesia. Kali ini saya bersama Kak Yudi Herman Saputra. Ia adalah salah seorang mahasiswa. Oke, langsung saja kita berbincang-bincang dengan Kak Yudi. Ya, Assalamualaikum Kak Yudi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda? Alhamdulillah baik. Ya, Kak Yudi. Sehat. Bagaimana menurut pendapat Anda ini tentang daring atau program belajar di rumah seperti saat ini? Kalau sebelumnya saya sapa dulu ya teman-teman di rumah. Silakan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat belajar di rumah. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan sehat selalu tentunya ya. Iya. Ya, kalau menurut saya bagaimana program belajar dari rumah ini? Yang pertama jelas ini kalau tidak diikuti dengan kreativitas pemberian tugas yang baik akan sangat membosankan. Iya, benar-benar. Yang kedua, karena ini modelnya kita belajar dari rumah, artinya pemberian tugas lewat media, tidak ada pengawasan. Nah, tidak ada pengawasan, maka ketika tugas itu tidak diberikan secara deadline, misalkan hari ini diberikan, besok harus selesai atau lusa harus selesai, itu kita sebagai pelajar itu cenderung menunda-nunda. Teledor ya? Ya, teledor. Itu salah satu sifat yang kurang baik. Karena memang kita kan senangnya santai ya. Iya. Apalagi ketika sudah dikatakan ketika kita banyak pikiran imunitas juga akan menurun. Iya, Nah, benar, itu benar sudah. sekali. Ini Bapak Ibu guru ya, kalau memberikan tugas tolong jangan banyak-banyak. Iya. Terus ya selama di pembelajaran dari rumah ini menggunakan media yang tepat, entah itu grup WhatsApp, video WhatsApp, mungkin voice lah, nah digunakan dengan deadline itu tadi, saya kira ini juga efektif. Karena bagaimanapun juga, apalagi ketika ada tugas yang harus share di YouTube misalkan, Iya. harus dipublikasikan, itu akan membuat kita sebagai pelajar atau sebagai mahasiswa sendiri itu cenderung lebih hati-hati dan lebih kredibel ketika mengambil sumber atau lebih bertanggung jawab ketika menyampaikan sesuatu. Itu saja mungkin. Oke. Selanjutnya Kak, apa yang bisa dilakukan untuk para pelajar di Indonesia ini agar kegiatan di rumah itu tidak terasa jenuh, tidak terasa membosankan begitu Kak? Yang pastinya game ya, yang paling disukai oleh anak-anak, oleh pelajar-pelajar itu anak-anak muda seperti kita ya, game lah. Tapi ya itu nggak baik. Oke ya, bercanda itu bercanda. Seriusnya adalah mungkin ketika kita berada di rumah dengan full time, katakanlah full time 24 jam hampir kita tidak keluar rumah ketika tidak ada kepentingan mendesak, maka waktu kita ini sangat luar biasa bebasnya, luar biasa luasnya. Isilah dengan kreativitas tertentu lah. Yang misalkan suka lukis ya lukis, yang misalkan suka buat video-video vlog atau mungkin edit-edit gambar, edit-edit poster, silahkan mulai coba buka-buka poster lah, menerima editan apa atau foto-foto editan dan sebagainya. Atau mungkin yang suka mancing, buat kolam kecil di rumah, mancing sendiri, taruh ikan nggak apa-apa. Yang jelas kegiatan yang harus kita lakukan itu karena kita juga pelajar, backgroundnya adalah mahasiswa yang berpendidikan tentunya, berusaha dalam terus-menerus belajar, maka yang harus kita lakukan itu adalah sesuatu yang bermanfaat, yang syarat dengan tidak hanya keilmuan tapi juga memberikan pengetahuan dan pengalaman yang lebih tentunya. Yang bisa bermanfaat ya. Ya. Pak, ya. Jadi kita tetap produktif walaupun hanya di dalam rumah ya. Betul sekali ya. Ya. Terus untuk pertanyaan selanjutnya ini apa sih hal-hal yang bisa dilakukan untuk pelajar untuk bisa ikut andil dalam program pencegahan virus corona ini Kak? Nah ini permasalahan yang sering kita hadapi. Nah karena yang saya tahu, sebatas yang saya tahu, ketika kita mau terjun ke lingkungan sosial untuk ikut dalam penanganan corona ini ya, pandemi corona ini, tentunya kita juga butuh pengetahuan yang cukup terkait penanganan teknisnya seperti apa. Kita juga butuh sarana, alat dan sarana dan prasarana yang cukup lah, yang memadai, supaya kita sendiri juga bisa
aman Ya. ketika kita Seperti melakukan. alat pelindung diri. Nah, atau alat pelindung diri. Jangan sampai kok kita niatnya ingin membantu, ingin ikut menanggulangi, malah justru kita terkena, Iya. terpapar. Itu yang berbahaya. Maka saya kemarin juga mengamati di daerah saya di seputar Ponorogo, karena saya Ponorogo teman-teman. Itu ada satu komunitas pelajar IPNU kalau nggak salah. Itu ada program satu kader satu masker. Artinya ketika pelajar-pelajar ini berdonasi, mengumpulkan masanya lewat media sosial, grup kelas, grup WhatsApp, grup komunitas pelajar, entah Ikatan Pelajar Muhammadiyah, entah Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, program satu kader satu masker ini dibagikan ke yang bertugas-tugas di posko, dan nantinya dibagikan ke masyarakat yang belum pakai masker. Itu salah satu programnya. Yang kedua, program lewat media misalkan, karena kita belajar lewat media itu sekarang kita wajib. Ya. Artinya penggunaan media secara positif itu juga sangat diwajibkan. Ya. Maka kita juga bisa katakanlah membuat poster himbauan bagaimana cara mencegah corona misalkan, apa bahaya corona misalkan, atau bagaimana gejala-gejala corona misalkan. Nah, itu juga bisa. Dan lain sebagainya lah. Intinya pemanfaatan media itu harus cenderung kita kuasai, teman-teman. Jangan sampai background pelajar kita ini justru di tengah-tengah media yang harusnya menjadi ladang utama bagi pelajar untuk terus-menerus bergumam di dalamnya, entah itu share informasi dan pengetahuan dan sebagainya tadi, malah kita justru sepi dari itu. Kita hanya update status Facebook misalkan, update Karena status sesuatu yang tidak bermanfaat ya, ya, Kak ya. jangan sampai seperti itu lah. Iya. Mungkin itu kalau menurut saya. Oh ya, jadi berarti mungkin kita bisa Kak ya, memberikan contoh untuk cara pencegahan virus corona ini, misalnya dalam lingkup yang kecil, misalnya dalam keluarga saja, kita memberikan contoh bagaimana cara membasuh tangan yang baik, terus kalau keluar rumah itu pakai masker, hal dan seperti itu ya Kak. Ya, sering cuci tangan ya, itu Iya. benar. Ya, itu bisa dilakukan. Oke, terima kasih Kak atas waktu yang sudah diluangkan kepada kita semua. Semoga apa yang Kakak sampaikan kepada kita semua ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin. Dan semoga kita berharap agar pandemi corona ini agar segera selesai ya teman-teman, dan kita bisa melanjutkan aktivitas seperti biasa dan memaksimalkan produktivitas kita sebagai pelajar seperti sebelum-sebelumnya. Ya, terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menyaksikan kami. Saya Azza Intan Khairotunisa dan rekan saya Kak Yudi Herman Saputra pamit undur diri. Sampai jumpa pada channel Rumah Pelajar Indonesia pada segmen selanjutnya. Jadikan setiap tempat sebagai sekolah dan jadikan setiap orang sebagai guru. Tetap di rumah aja. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanpa disadari, virus dapat menyebar di sekitar kita melalui hal yang dilakukan sehari-hari. Virus tersebut dapat menular secara berantai, mulai dari satu orang ke orang yang lain, lalu ke orang lainnya lagi, hingga dapat menular ke banyak orang. Kita dapat mencegah penyebaran virus. Tutup hidung dan mulut ketika batuk atau bersin. Buang tisu bekas pakai ke tempat sampah tertutup. Cuci tangan pakai sabun sesering mungkin. Semakin banyak yang mencegah, semakin banyak yang terlindungi.